Salve, Salam, Oras, berkah dalam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Sebab di bulan ini kita merayakan pesta nasional, yaitu Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah suatu kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Banyak para pahlawan kita yang kehilangan nyawanya demi memerdekakan bangsa ini. Oleh karena itu, setiap kita merayakan pesta kemerdekaan kita pun tidak bisa terlepas dari kenangan perihnya para pahlawan kita yang telah berjuang mempertaruhkan nyawanya. Para pahlawan kita itu memang menderita dan akhirnya mati. Tapi andai mereka tidak berjuang, kita pun saat ini tidak dapat menikmati kemerdekaan ini. Para pahlawan memang mati, tapi mereka tidak mati sia-sia. Kematian mereka telah menumbuhkan suatu negara yang besar, generasi penerus yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap sebiji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Injil Tuhan ini mengingatkan kita akan kerelaan para pahlawan bangsa kita yang rela jatuh dan mati. Dan sungguh mereka telah berbuah banyak. Kematian mereka telah membuahkan suatu bangsa yang besar. Yesus juga mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Para pahlawan kita memang telah mati, dan mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan hasil dari perjuangan mereka. Tetapi sebagai penerus bangsa yang sadar dan tahu berterima kasih, pantas dan layaklah kita mendoakan mereka agar mereka mendapat hidup yang kekal. Sebab hanya itu yang dapat kita perbuat bagi mereka. Hanya doa kita yang berguna bagi pahlawan kita yang telah gugur demi kemerdekaan bangsa kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon yang setia. Santo Laurentius ini bertekad menemani Paus Sixtus II yang ditangkap oleh serdadu Romawi. Saat itu Santo Laurentius berkata, tak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya. Saat itu Santo Laurentius bertugas menjaga kekayaan gereja untuk orang miskin. Mengetahui bahwa ia adalah penjaga kekayaan gereja, ia dipaksa
menyerahkan kekayaan gereja itu kepada kekaisaran Romawi. Tapi yang ia lakukan justru membagikan kekayaan gereja itu kepada orang-orang miskin. Lalu ia membawa orang-orang miskin itu kepada kaisar dan berkata, "Inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan Santo Laurentius ini dinilai telah menghina dan melawan kaisar, sebab kaisar mengharapkan harta benda dari gereja, namun Santo Laurentius menyerahkan umat gereja kepada kaisar. Karena keberanian Santo Laurentius ini, ia pun mati martir dengan dipanggang di atas terali besi sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan para pahlawan yang merelakan nyawanya demi kemerdekaan negeri ini adalah suatu sikap kemartiran para pahlawan kita. Demikian juga kesetiaan Santo Laurentius juga bentuk kesetiaan kepada Allah hingga ia berani melawan kaisar dan menghadapi maut. Kita juga sebagai orang Kristen dituntut untuk meneladani Santo Laurentius agar dengan sungguh-sungguh mencintai Allah melebihi nyawa kita di dunia ini. Sebab biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati agar ia berbuah banyak. Amin. Tuhan memberkati.